Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianto dari PGSD 2 dengan NIM 10 12 40 33. Saya di sini akan membahas sebuah isu global yang masih menjadi permasalahan di setiap negara di dunia. Isu yang akan saya bahas kali ini adalah kemiskinan. Sebelum saya membahas kemiskinan, sebenarnya apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Ada 4 jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang di bawah garis kemiskinan, sehingga individu atau kelompok orang tersebut akan kesulitan untuk mencakup serta memenuhi kebutuhan standar seperti sandang, pangan, dan papan yang diperlukan dapat. Terus yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh dari kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan adanya ketimpangan-ketimpangan pendapatan serta ketimpangan standar kesejahteraan di suatu negara. Yang ketiga ada kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang dapat terjadi karena adanya sikap serta kebiasaan seseorang individu masyarakat yang umumnya berasal dari budaya dan adat istiadat yang umumnya relatif tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya dengan cara-cara yang modern. Kebiasaan-kebiasaan ini yang disebutkan dapat berupa kebiasaan yang bersikap malas, kurang kreatif, pemborosan, dan sikap relatif bergantung pada pihak lain. Yang selanjutnya ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya yang umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial dan budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung pembebasan kemiskinan masyarakat di suatu negara. Di setiap negara di dunia ini, kemiskinan menjadi isu yang masih banyak terjadi. Bahkan ada beberapa negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Sebelum kita membahas negara dengan kemiskinan masih tinggi, kita harus tahu dulu apa itu PDB. PDB adalah produk domestik bruto per kapita, yaitu ukuran yang menunjukkan pendapatan rata-rata per orang di suatu negara yang diperoleh dengan membagi produk domestik bruto negara tersebut dengan jumlah penduduknya. PDB per kapita sering digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Berikut beberapa negara dengan kemiskinan yang masih cukup tinggi. Negara yang pertama terletak di Afrika Tengah yaitu Burundi. Dengan PDB per kapita Burundi hanya sekitar 156,5 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 juta. Angka ini sangat kecil jika melihat populasi Burundi yang mencapai sekitar 14 juta 151.540 jiwa hingga perhitungan akhir 2024. Bank Dunia mencatat 85% penduduk Burundi bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan guncangan ekonomi. Kurangnya lahan, kecilnya jumlah ternak, serta banjir dan kekeringan yang tinggi muncul sebagai penyebab kemiskinan yang paling mencolok. Berikutnya ada di negara yang terletak di Afrika Timur yaitu Sudan Selatan dengan PDB per kapita hanya 334,14 dolar Amerika Serikat. Negara yang baru merdeka pada tahun 2011 ini memiliki populasi sekitar 12 juta 703.714 berdasarkan penilaian Bank Dunia. Tata kelola negara yang lemah terlihat dari beberapa
aspek seperti ketergantungan pada minyak dan kurangnya diversifikasi ekonomi atau ketergantungan pada suatu sektor usaha, infrastruktur yang tidak memadai, korupsi, dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan perang saudara dan konflik. Lalu guncangan politik, kurangnya peluang ekonomi, harga pangan yang cukup tinggi, dan konflik yang telah berkontribusi pada meningkatnya kemiskinan di Sudan Selatan. Yang selanjutnya ada negara Malawi. Negara Malawi memiliki PDB per kapita hanya 445,29 dolar Amerika Serikat. Populasi negara Malawi sekitar 21.240.689. Menurut Bank Dunia, ekonomi Malawi melemah akibat kekurangan devisa yang menghambat impor komoditas penting dan input produksi, serta lingkungan eksternal yang secara umum tidak menguntungkan. Namun, kalian tahu nggak Indonesia ada di peringkat berapa? Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto Republik Indonesia tercatat 3.870 per kapita pada tahun 2020. Meskipun bukan termasuk negara termiskin, posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di kelompok menengah bawah dalam hal pendapatan per kapita secara global. Penyebab utama kemiskinan di Indonesia, yang pertama ada ketimpangan pendapatan. Distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan sebagian besar penduduk tidak merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi. Akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Lalu ada ketimpangan wilayah, perbedaan pembangunan antara wilayah menyebabkan daerah-daerah tertentu dalam hal infrastruktur dan layanan. Yang selanjutnya, apa sih sebenarnya penyebab dari kemiskinan itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama ada laju pertum laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan pada suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu, masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat, sehingga banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. Yang selanjutnya ada pendidikan yang rendah. Individu memiliki pendapatan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga masyarakat berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Lalu terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis yang pada masyarakat yang tertimpa bencana. Lalu ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Lalu ada perang atau konflik. Perang atau konflik dapat menyebabkan kehancuran infrastruktur, peningkatan pengangguran, dan kesulitan dalam mendapatkan bantuan. Yang selanjutnya ada korupsi. Korupsi dapat merugikan masyarakat dan memisahkan kekayaan negara di tangan segelintir orang sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan dan memperparah kemiskinan. Kurangnya dukungan pemerintah. Kurangnya dukungan pemerintah seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan investasi daerah terpencil juga dapat memperparah kemiskinan. Lalu ada beberapa dampak dari kemiskinan. Yang pertama ada meningkatnya kriminalitas di suatu negara. Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas.
Yang selanjutnya ada angka kematian meningkat. Masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai sehingga menyebabkan kematian penduduk menjadi meningkat. Yang selanjutnya, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup. Di negara-negara berkembang, biaya pendidikan harus dibayarkan oleh individu cukup tinggi sehingga hal tersebut akan menutup akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan. Meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan masyarakat kaya atau bercukupan. Konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Masyarakat miskin umumnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Contohnya, seperti mendapatkan akses ke beberapa fasilitas tertentu. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat tersebut akan memicu terjadinya konflik di kehidupan bermasyarakat karena kecemburuan yang muncul. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengatasi kemiskinan. Yang pertama adalah melakukan pembaharuan pada data penduduk. Pemerintah dapat melakukan pembaharuan data penduduk, terutama melengkapi data penduduk miskin serta rentan miskin yang kemudian dikategorikan untuk pantas mendapatkan bantuan sosial dari masyarakat, dari pemerintah. Yang selanjutnya ada mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Ada 4 biaya yang dikontrol pemerintah dan dapat dikurangi untuk meringankan beban masyarakat miskin serta hampir miskin. Antara lain adalah tarif air untuk rumah tangga, tarif listrik, harga LPG, serta harga BBM. Memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah dapat menangani kemiskinan dengan cara meningkatkan insentif bagi petani, peternakan, serta yang nelayan melalui skema pembelian produk yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya adalah mengelola APBN dengan cermat. Pemerintah perlu mengelola APBN negaranya dengan cermat agar dapat meningkatkan anggaran untuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat serta masyarakat miskin serta hampir miskin. Berikut penjelasan isu sosial dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.